Sebelum aku memulai tips dan trik untuk kalian semua, aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia dengan channel ini, karena channel ini akan terus semangat memberikan kalian tips dan trik untuk kalian para calon pengantin. Nah guys, siapa sih yang nggak pengen kalau pernikahannya tuh pernikahan yang mewah, yang sempurna, yang selalu diingat. Nah pernah nih kejadian datang ke acara pernikahan tapi ternyata area cateringnya umpel-umpelan banget, terus area cateringnya full banget, antrian buat salaman nih tuh ngantrinya panjang banget, terus mau antri nulis nama di buku tamu tuh juga antrinya panjang banget sampai parkiran. Nggak mau kan ya kayak gitu. Nah ini nih 7 hal yang kalian nggak boleh lakukan ketika kalian akan melaksanakan pernikahan, karena 7 hal ini dilakukan secara terburu-buru oleh kebanyakan para calon pengantin. Nah ini dia 7 hal yang nggak boleh kamu lakukan ketika kamu akan melakukan pernikahan. Tapi sebelumnya perhatiin video ini sampai habis biar tidak mengundang salah paham di antara kita semua, oke? Ini dia 7 hal, check it out. Hal pertama yang nggak boleh kamu lakukan adalah membooking gedung atau tempat dulu sebelum daftar tamu yang kamu buat itu selesai. Kenapa? Karena ketika kamu membooking gedung, padahal sebenarnya jumlah tamu yang kamu undang ini belum pasti, itu yang akan menimbulkan permasalahan ketika acara hari H nanti. Nah, misalnya nih, gedung kamu berkapasitas 500, sambil berjalannya waktu, undangan kamu bertambah jadi 600, 700, dan gedung itu nggak muat, kan bakal sayang banget kalau gedung itu nggak cukup untuk semua tamu undangan kamu. Jadi, jangan pernah melakukan hal ini. Nah, ditambah lagi kalian nggak mau kan kalau di atas pelaminan nih, kalian merasa bahwa kok tamunya banyak banget, tamunya berjubel banget, tuh area catering full banget, tuh kan antrian salaman juga banyak banget, panjang banget. Dan kalian denger nih dari anak WO atau siapapun itu yang ngasih tahu bahwa Mbak, antrian buku tamunya ngulur sampai parkiran. Oh my god, itu akan membuat kalian semakin stres dan sangat-sangat malu dengan tamu-tamu undangan. Jadi jangan pernah lakukan itu sebelum kamu membuat jumlah tamu undangan secara benar, jelas, dan pasti. Karena Indonesia itu menganut kata sungkan. Nggak mungkin kan kamu, oh mau nikah ya, kok nggak undang-undang? Kan malu banget guys. Jadi pasti ada rasa sungkan, ada rasa yang begini begitu, sehingga kamu harus menambah jumlah tamu undangan. So, jangan pernah mendahului untuk booking gedung atau hotel duluan, oke? Hal kedua yang nggak boleh kalian lakukan saat akan melakukan pernikahan adalah terburu-buru memilih konsep. Nah, ini sering banget terjadi ke semua mempelai atau calon pengantin. Kenapa? Karena konsep itu sebenarnya hal utama yang selalu dinantikan orang-orang ya, dinantikan oleh para tamu undangan. Karena konsep itu semakin berjalannya waktu tuh makin kreatif, makin banyak banget konsep dan tema-tema baru untuk pernikahan. Nah, ini kalian nggak boleh buru-buru. Kenapa? Karena konsep pernikahan itu dilakukan, atau gini deh, yang melakukan pernikahan itu kan kalian berdua ya, dan kalian berdua ini dilatar belakangi oleh keluarga, sehingga konsep itu harus dibicarakan baik-baik, dibicarakan secara matang dan atas persetujuan dua belah pihak. Nah, kenapa? Karena konsep pernikahan dan tema pernikahan itu ada banyak banget yang harus kalian tahu. Pertama, ada adat, kedua ada model rustic, ketiga ada elegan, ada romantis. Banyak banget, pokoknya ada banyak banget yang bisa kalian pilih untuk jadi konsep pernikahan kalian. Nah, kenapa nggak boleh buru-buru? Karena kalau nantinya kalian sudah memilih konsep dan itu nggak sesuai sama gedung kalian, nggak sesuai sama ini jadinya kayak lebih aneh gitu kan. Kalau nanti ketika nih contohnya masuk ke era baru, ternyata ada konsep-konsep baru yang lahir. Wah, kalian ketinggalan zaman banget kan. Jadi jangan buru-buru menentukan konsep. Hal ketiga yang nggak boleh kalian lakukan adalah melupakan atau mengabaikan pemberkasan nikah. Kenapa? Karena berkas nikah ini sesungguhnya itu juga ribet ngurusinnya guys. Mulai dari RT RW, kalian harus ke kelurahan dulu, dari pihak cowok ngurus ke pihak cewek. Jadi susah banget kalau kalian nganggep enteng, ini malah berlarut-larut. Jangan hanya fokus untuk memikirkan tentang konsep pernikahan, dekorasi gimana, gaunnya gimana, tapi kalian juga harus memikirkan hal-hal yang seperti ini. Karena tanpa pemberkasan nikah yang pasti dan jelas, kalian gak akan dapat buku nikah. Lanjut ke hal nomor 4 yang gak boleh kalian lakukan saat akan melakukan pernikahan adalah terburu-buru menyewa gaun atau busana pernikahan. Nah, ini juga selalu sering kalian lakukan karena takut bajunya ke-booking orang, Mbak, takut bajunya kepake yang lain, Mbak. Jangan khawatir, karena apa? Baju pernikahan itu harus disesuaikan sama satu konsep atau tema acara kalian. Kedua, kalian juga harus menyesuaikan sama model atau jenis baju yang kalian inginkan. Nah,
paling update, jenisnya begini, modelnya begini, dan kalian ingin berubah lagi, itu akan sangat berabe guys. Jadi kalian harus menyesuaikan itu semua. Nah, satu lagi nih yang gak boleh ketinggalan, harus menyesuaikan juga sama konsep baju keluarga. Kenapa? Gak mungkin kan kalau kalian pakai gaun sedangkan keluarga itu pakai kebaya. Jadi kalian harus menyesuaikan baju kalian dengan konsep acara dan baju keluarga. Oke, kita masuk ke hal nomor 5 yang gak boleh kalian lakukan saat akan melakukan pernikahan adalah overdress dan overtreatment. Ini juga gak boleh. Meskipun penampilan perempuan saat hari H pernikahan itu selalu ingin yang maksimal dan sempurna, tapi kalau berlebihan juga gak baik untuk kalian kok guys, percayalah. Kita bahas soal diet pertama deh. Kalau kalian merasa badan kalian terlalu gemuk, terus kalian diet, dan ternyata hampir 2 minggu diet kalian berhasil dan memberikan efek yang sangat berpengaruh pada tubuh kalian, berat badan berkurang dan lain-lain, akhirnya baju kalian harus ekstra dikecilin. Itu juga butuh waktu yang panjang untuk ngecilin baju, ya kan? Kedua, kalau nanti hari H kalian lemes gimana? Karena kalau over diet itu pasti mengurangi fokus dari konsentrasi kalian jadi nggak semangat senyum, kalian jadi nggak semangat berdiri, sedangkan hari H kalian harus berdiri selama 2 jam untuk menyapa semua tamu. Bahkan kalian juga harus senyum secara maksimal untuk menyapa tamu-tamu undangan. Jadi jangan pernah diet berlebihan, dietlah sewajarnya sesuai anjuran kesehatan, karena sejatinya cantiknya tubuh itu keluar dari energi positif kalian. Hal nomor 2 soal overtreatment. Nah, gak boleh overtreatment ya guys. Memang sih kebanyakan dari kita seorang wanita tuh selalu ingin tampil yang cantik, menawan, halus, mulus, seksi, dan lain-lain. Tapi kalau berlebihan itu juga gak boleh. Nah, kebanyakan dari MUA itu biasanya justru menganjurkan kalian untuk berhenti menggunakan krim dari dokter atau biasanya overtreatment agar wajah kalian lebih netral dan bisa menerima semua jenis make up. Caranya, kalian bisa mengalihkan obat-obatan itu atau krim-krim itu dengan bahan alami, sehingga cantiknya wajah bukan hanya terpancar dari fisik aja, tapi dari hati kalian dan senyum kalian. Kita masuk ke hal nomor 6 yang gak boleh kalian lakukan saat akan melakukan pernikahan adalah terlalu berhemat. Itu juga gak baik ya guys. Jadi memang sebisa mungkin kalau kalian sudah menyisihkan anggaran untuk pernikahan, jangan pernah sengaja untuk dikurangin. Gak ingin kan kalau misal jumlah tamu 500 tapi ternyata kalian terpaksa harus mengurangi atau sengaja mengurangi biaya catering jadi 450, ya kan? Itu fatal banget dan itu juga benar-benar gak boleh. Sehingga ketika kalian sudah memiliki biaya khusus untuk pernikahan, kita harus bisa memaksimalkannya dengan baik gitu. Jangan pernah sengaja dikurangin ya, jangan pernah sengaja dikurangin, karena kalau emang sengaja kalian kurangin, jadinya itu kayak pernikahan apa adanya yang terkesan kurang, ya kan? Gak mungkin di pengantin yang politik. Jadi jangan pernah mengurangi biaya pernikahan ya guys. Akhirnya kita sampai ke hal ketujuh yang gak boleh kalian lakukan saat akan melakukan pernikahan adalah sering nih kan lawan nih, menggunakan teman sebagai perancang acara. Besok gue nikah, lo bantuin gue ya, ntar lo nikah gue bantuin deh. Jangan ya guys, kenapa? Karena teman itu juga punya kesibukan sendiri. Nah, kalian juga nggak bisa istilahnya mempercayakan seutuhnya ke teman kalian, karena kan juga butuh konsultasi, ya kan? Pas hari H pun, teman-teman juga ingin menikmati pestamu, ya kan? Jadi jangan pernah melimpahkan acaramu pada teman-temanmu. Sedangkan ngurusin acara pernikahan tuh selama 2 jam kita juga butuh fokus gitu kan. So, lebih baik gunakan jasa wedding organizer untuk menghandle acaramu dan teman-temanmu jadikan sebagai pemeriah acaramu. Itu dia 7 hal yang gak boleh kalian lakukan saat akan melakukan pernikahan. Nah, untuk kalian udah nikah mungkin ini udah jadi hal yang biasa aja karena udah nikah ya kan, udah sah ya kan. Dan untuk kalian yang belum menikah, semoga 7 hal ini bermanfaat untuk kalian dan jadi bahan peringatan untuk kalian. Jadi jangan pernah dilakukan duluan, tapi konsultasilah dulu, cari dulu sesuatu yang lebih penting daripada buru-buru. Karena sebenarnya tergesa-gesa atau terburu-buru itu juga gak baik buat kesehatan ya guys. Nah, untuk teman-teman semua atau para calon pengantin nih yang punya banyak sekali pertanyaan atau kalian ingin request kita angkat tema tentang apa gitu kan, kalian bisa langsung tulis komentar kalian di bawah ini agar kita makin semangat untuk memberikan informasi melalui video-video bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih and see you!